Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka rabbi kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu safiyyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. نبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين أما بعد. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah setia Masjid Al-Hakim, jamaah keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah yang telah menurunkan hujan bertonton air dari langit ini, membagikan rezekinya kepada makhluk. Walaqad anzalna minas samaa'i ma'an fa'askannahu fil ardh. Sungguhnya telah kami turunkan air daripada langit dan kami tempatkan air itu simpan di dalam perut bumi. Itu yang awak pakai sehari-hari untuk mandi, untuk minum, mencuci dan lain sebagainya. Semoga kita tidak lupa dengan nikmat besar itu, yaitu nikmat air. Kemudian nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga itulah yang menyebabkan kita berkumpul hari ini di majelis kita ini. Semoga kehadiran Bapak Ibu semuanya diterima sebagai pahala yang besar di sisi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Meskipun hujan tidak menyurutkan semangat kita. Meskipun hujan tidak menyurutkan keinginan kita untuk hadir di majelis ini, membuktikan keimanan yang kuat insyaallah. Semoga kehadiran kita di sini walaupun hujan melipat gandakan pahalanya. Ya, kalau hari biasa pahalanya segiko, kalau hujan naik pahalanya. Kenapa, Bu? Karena kadar pahala bergantung tingkat kesulitan dan susah payah dan pengorbanannya. Baik. Kita lanjutkan hari ini insyaallah membaca tafsir Safwatut Tafasir. Di hadapan Bapak Ibu sekarang sudah ada salah satu karya ulama, yaitu tafsir Al-Quranul Karim yang berjudul Safwatut Tafasir. Ini nampak Bu, coba kamu nampak papan tulisnya, tulisan enggak? Bapak ini nampak Pak? Enggak. Tapi tulisannya tidak jelas karena minus Pak, kecil. Oh, semuanya layar tancap kan kowe. Ya, enggak apa-apa lah. Anggap saja nampak dulu ya. Baik, kita akan baca tafsir Safwatut Tafasir ini yang ditulis oleh Al-Syekh Dr. Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullahu taala, seorang ulama Suriah yang telah bersusah payah mengumpulkan banyak tafsir-tafsir besar, disaripatikan dengan tafsir ini. Makanya judul tafsirnya Safwatut Tafasir, saripati tafsir-tafsir yang sudah ada sebelumnya. Jadi beliau meringkas, ini kerjaan betul, niat betul beliau mengerjakan ini. Karena saya tahu rasanya sulitnya menulis tafsir itu. Jangankan menulis tafsir, mengumpulkan, membaca tafsir itu banyak ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tafsir beliau baca, dan itu tafsir besar-besar loh. Tafsir Al-Imam At-Tabari, Al-Kasyaf, As-Samakhsyari, tafsir Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Alusi, Ibnu Katsir, dan lain-lain. Beliau baca semua, lalu beliau ambil intisari-intisarinya, beliau himpun, beliau tulis. Ini yang ada di hadapan kita semua. Dan ini tidaklah pekerjaan yang mudah, belasan bahkan puluhan tahun beliau menuliskan kitab ini. Baik, kita akan tuntaskan. Insyaallah kita baca dulu. Mati? Oh.
Kita sebelum memulai, kita akan baca dulu ayatnya ya Bapak Ibu ya. Baca Al-Fatihah sebagaimana biasa, kemudian kita baca surat Al-Alaq ini ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sama-sama ya Pak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idha shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit-taqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yarah. Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalau tidak salah kita sampai pembahasan mengenai ayat ke berapa Pak Ibu? Tapi kita belum baca tafsirnya ya. 14 itu. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Baik, sebelum itu kita baca dulu tafsir yang ada di sini. Kalla innal insana la yatgha. Bismillahirrahmanirrahim. Ay haqqan. Innal insana la yatajawaz al-hadda fi at-tughyan. Kalla, sesungguhnya bahwasanya manusia itu benar-benar melampaui batas di dalam tughyan, kesombongan dan kekufurannya. Kalimat tughyan mencakup dua makna sekaligus. Kalimat tughyan yaitu kesombongan dan kekufuran. Wattiba'i hawa nafs, dan mengikuti hawa nafsu. Wa yastakbir ala rabbih azza wa jal, sehingga dia berlaku sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini insan, sekali lagi ini adalah insan, manusia. Kalau dia belum mengenal din agama, maka dia cenderung bersikap melampaui batas. Kenapa? Ar-ra'ahu istaghna. Karena dia punya perspektif. Dia melihat dirinya itu sudah kaya. Atau tafsir yang kedua kemarin, dia merasa tidak butuh. Putus-putus Pak. Coba itu. Bismillah.
Ai min ajli an ra'a nafsahu ghaniyan. Ini tafsir yang pertama kita sebutkan kemarin. Makna istaghna yakni ightana. Ketika seorang itu bertambah kaya atau bertambah materinya, bertambah pangkatnya, jabatannya, kemampuannya, mungkin relasinya juga, maka cenderung manusia itu bersifat sombong. Wa asbaha za sawratin wa malin, dan dia menjadi orang yang memiliki kekayaan, harta, wa asyarra wa batar, maka dia berbuat buruk dan menolak kebenaran. Summa tawa'adahu wa tahaddadahu biqaulihi, kemudian Allah memperingatkan insan yang seperti ini, inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya hanyalah kepada Tuhanmu engkau kembali. Ai inna ila rabbika ayyuhal insan lamarja'u wal masiru, wahai manusia sesungguhnya hanyalah kepada Rabb kalian akan dikembalikan. Fa yujazika ala a'malik, kalau dikatakan kamu itu akan kembali kepada Allah, maknanya apa sih? Maknanya kita akan dimintai pertanggungjawaban, dibalasi, dihisab, dibangkitkan, dihisab, ditimbang, dan dibalas amal perbuatan kita. Inna ila rabbika arja, kata al-imam di sini, wa fil ayati tahdidun wa tahzirun li hadzal insan min aqibati tughyan. Ayat ini mengandung ancaman dan peringatan kepada manusia akibat dari bersikap tughyan alias sombong dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa huwa 'amun likulli taghin mutakabbirin, dan ayat ini bersifat umum bagi setiap orang yang melampaui batas dan berbuat sombong. Ya, meskipun kita tahu bahwasanya asbabun nuzul ayat ini terkait dengan siapa? Abu Jahal laknatullah alaih. Ya, masyaallah, tabarakallah. Namun jangan sekali-kali membaca ayat seperti ini, ini ayat ini untuk Abu Jahal ya. Sekali lagi, ada kaidah yang dipakai oleh para ulama, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, bahwasanya pelajaran Al-Qur'an itu diambil berdasarkan keumuman lafalnya, bukan terbatas kepada sebab turunnya. Ayat ini memang turun berkenaan dengan Abu Jahal pada mulanya, tapi kalau lihat cermin ternyata kalau sabalih dawalih wa samu Jahal samu kena pada ayat ini. Ada enggak sifat Abu Jahal pada diri kita? Ada enggak sifat Fir'aun? Kalau kita, seseorang, siapapun dia, kelakuannya mirip-mirip Abu Jahal arahnya, maka dia juga dikenakan kepada ayat ini, ala ibrah bi umumi lafzi. Jadi pelajaran dalam Quran dipetik berdasarkan keumuman lafaznya, bukan berdasarkan kekhususan sebabnya, kecuali ada dalil lain yang mengecualikan ya. Seperti kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak boleh kita berdalil kekhususan Nabi ya. Kekhususan Nabi itu babnya lain sendiri. Baik. Jadi kata Syekh di sini, summa huwa 'amun likulli taghin mutakabbirin. Berhati-hatilah wahai orang-orang yang punya sifat demikian. Apa sifat yang pertama? Dia tagha, melampaui batasan-batasan Allah. Kata Rasul, sesungguhnya maharimullah, apa yang diharamkan oleh Allah itulah batasan-batasan Allah. Berhati-hatilah yang disebut dengan ukuran-ukuran batasan Allah, baik itu dalam akidah, baik itu dalam bab fikih muamalah. Itu ada ukuran dan takarannya agar kita tidak sampai melewati. Kita baru tahu kalau kita melewati sesuatu, kalau kita tahu batasannya, ya Bu ya.
Maka orang dikatakan jangan melewati palang penghalang, palang apa namanya? Palang rel itu. Palang pintu, bukan. Palang rel kereta api itulah. Kapan dikatakan seseorang melewati palang rel? Tergantung. Yang paling depan tergantung. Kan palang rel itu ini jalan di palang apa ya? Kalau yang dari arah sini berarti yang melewati palang arahnya di sini. Kalau yang datang dari sini berarti dia yang di sini. Dan tidaklah kita ketahui seseorang itu melampaui batas kecuali yang pertama dia mengetahui mana batasannya. Ya kan Bu ya? Sebagaimana ibu sekarang berhijab rapi karena ibu tahu batasan yang boleh terbuka. Mana yang boleh terbuka? Wajah dan kedua telapak tangan, lahir batin, luar dan dalam. Maka kalau orang yang membuka aurat pilihannya dua. Orang yang berjalan dengan tanpa ada rasa bersalah padahal dia perempuan dewasa tapi pakaiannya membuka aurat, pilihannya dua. Yang pertama, dia tidak tahu batasan. Yang kedua, hatinya bermasalah, hatinya ingkar terhadap kewajiban jilbab itu. Ya. Kalau tidak tahu rasanya tidak mungkin. Nah, banyak pengajian yang mengatakan jilbab itu hukumnya wajib. Jilbab itu wanita itu hanya boleh terlihat bagi non mahramnya, batasannya ini dan itu. Tapi kok masih ada orang yang tidak berjilbab, tidak berhijab, itu peluangnya satu, dia tidak tahu batasan dan itu rasanya sulit kecuali daerah-daerah yang dakwahnya belum sampai. Kedua, karena dia memang tidak ingin melaksanakan itu ya, tidak ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang muslim sebelum dia mencapai kesempurnaan sebagai hamba Allah, pertama dia harus mengerti batasan-batasan Allah itu agar dia minimal tahu dulu. Nanti baru dia akan berusaha berdoa kepada Allah diberikan taufik untuk bisa melaksanakan batasan itu. Ada batasan dalam hal akidah, bagaimana sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kenabian. Ada batasan dalam hal fikih muamalah ya. Kapan zakat dikeluarkan, kapan sholat dilaksanakan, sampai air wudhu itu kalau kaneng basuh telinga, itu kan ada batasan-batasannya. Ramadan itu kapan kita berpuasa, kapan kita mulai, kapan kita berhenti, semua itu ada ilmunya dan takarannya. Maka seorang yang ingin mencapai jalan keridhaan kepada Allah, dia mesti mengetahui batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bab-bab agama, baik itu akidah, fikih muamalah, teknik beribadah, teknis beribadah, dan akhlak dan adab. Ma batasan bicara dengan orang tua, ma batasan berinteraksi dengan tetangga, mana batasan aurat, mana batasan anak-anak laki-laki dan perempuannya, saudarinya, mana batasan antara yang bukan mahram dengan yang bukan mahram, yang dengan mahram dengan yang bukan mahram, mana batasan aurat yang besar, aurat yang boleh ditampakkan kepada sesama mahram, yang kepada suami atau kepada istri. Itu semua ada hukum dan ketentuannya. Kapan saja waktu-waktu yang tidak boleh anak masuk ke kamar dan lain sebagainya, itu adalah ada batasan-batasannya. Baik, kalau orang tidak memiliki ilmu, maka dia secara tidak sadar dia akan melewati batasan-batasan tersebut. Baik, kita lanjut bacanya. Qala al-mufassirun. Lain nampak Bu? Lain nampak Bu? Ini ada nampak Pak? Qala al-mufassirun, ahli tafsir berpendapat, nazalat hazihi al-ayatu, ayat-ayat ini turun ila akhir surati fi Abi Jahl, sampai ke akhir surat. Jadi mulai dari kalla innal insana la yatagha sampai akhir surat Al-Alaq itu turun berkenaan dengan Abu Jahal. Abu Jahal itu siapa nama ibu?
Siapa nama aslinya? Amru bin Hisham al-Makhzumi. Bedakan dengan Abu Jahal, bedakan dengan Abu Lahab. Dua orang yang berbeda tuh Bapak Ibu-ibu. Banyak juga ternyata yang belum tahu bedanya. Dia sama-sama pemuka Quraisy, sama-sama penentang Rasulullah yang paling hebat, tapi dua orang yang berbeda. Yang si Abu Lahab, yang satu Abu Jahal. Ada 4 Abu yang harus kita ketahui. Abu Gosok, enggak. Ada 4 Abu yang harus kita ketahui, yang senantiasa mewarnai sirah nabawiyah, yang selalu masuk dalam cerita perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, 4 Abu ini beda nih. Beda-beda status dan unik-unik. Yang pertama adalah semuanya Quraisy, semuanya berasal dari Quraisy. Cuman klannya berbeda, anak sukunya beda. Quraisy itu suku gadang, suku besar. Yang pertama Abu Lahab, paman Rasul, beda ibu. Namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Siapa nama ibu? Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Dia pamannya Nabi. Sain sabapak tapi beda induk. Yang sain induknya Nabi itu Abu Talib. Sebab itu beliau dipelihara kepada Abu Talib karena sama ayah dan sama ayah ya, sama ayah ya. Kemudian kamu sedih Abu Lahab ya, namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Dia ini sejak mulai Nabi berdakwah sampai akhir hidupnya dia kafir, dan dia memiliki kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memiliki kekerabatan, paman tapi penentang paling jos ya, penentang paling ekstrimnya Abu Lahab. Sampai turun surat khusus pada beliau, yaitu tabbat yada abi lahabin wa tabba. Dan istrinya bernama istrinya bernama Ummu Jamil. Siapa nama ibu? Ummu Jamil. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya Abu Jahal pembawa kayu bakar. Maksudnya dia suka mengkompori, memanas-manasin suasana, menfitnah, mengadu domba, memfitnah Rasulullah dan mengadu domba umat Islam. Karajonyo sebelum subuh inya memetik tangkai-tangkai pohon korma. Pohon korma itu baduri ibu. Pernah ibu celiak pohon korma? Kalau yang lu pernah celiak pohon korma, pohon salak lu pernah celiak? Pohon salak itu bentuk pohon korma kecil lah gitu. Ini baduri bulu. Itu Ummu Jamil akrajo setiap malam sebelum subuh lah jago ibu. Kalau ada ibu-ibu jagonya setelah subuh kalah sama Ummu Jamil. Sebelum subuh dia bangun bukan ke masjid, tapi mengumpulkan duri-duri daripada korma itu yang besar-besar itu kayak paku, diserakkan di pintu dan jalan di mana Nabi ke masjid. Itu kerajo. Ya, Hammalatul Hatab. Suaminya Abu Lahab. Insyaallah dibahas nanti di surat Tabbat Yada, surat Al-Masad atau surat Al-Abu Lahab, surat Al-Lahab. Orangnya tampan, rupawan, ganteng luar biasa. Ya Quraisy. Tidak ada orang Quraisy yang jelek, tampan. Pamannya Nabi, tapi kafir, itu jeleknya. Kemudian yang kedua Abu Jahal. Dia Quraisy tapi lain klan. Dia dari Bani Makhzum. Namanya Amru bin Hisham al-Makhzumi. Ini yang disebut dalam ayat ini. Amru bin Hisham al-Makhzumi, salah satu petinggi dari kafir Quraisy. Turun ayat mengenai beliau, kalla innal insana la yatagha, sampai akhir ini surat Al-Alaq. Sampai dari awal Nabi berdakwah sampai dia mati tidak berislam, tidak masuk Islam. Kemudian ada Abu yang ketiga, Abu Sufyan. Abu Sufyan juga orang Quraisy. Ya, Quraisy juga, Bani Hashim juga. Ya. Masih pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Tapi beliau ini kafir, salah satu pimpinan dalam perang Badar juga, memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Tetapi beliau ini orangnya cerdas, suka traveling. Bahkan masih dia menentang Nabi, dia pernah diundang oleh Raja Heraklius. Raja Heraklius itu raja mana, Bu? Romawi, Bizantium Timur. Pusatnya dulu di Turki dan di Syam, di Jordan sekarang. Di situ pernah Abu Sufyan ini diundang Heraklius dan ditanya-tanya mengenai Nabi itu, Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Sufyan ini walaupun pada mulanya menentang Rasulullah SAW dan merangi beliau, tapi karena wawasannya luas, orangnya cerdas dan hatinya lurus, dikasih hidayah Allah masuk Islam pada peristiwa Fathul Makkah, pembukaan kota Makkah pada tahun 9 atau 10 Hijriah. Jadi masuk Islam pas lah diberbebaskannya kota Makkah. Di awalnya kafir, tapi alhamdulillah pada Fathul Makkah dia masuk Islam. Itu Abu yang ketiga, Abu Sufyan. Abu yang keempat, Abu Talib. Abu Talib paman kontan Nabi juga. Tapi Abu Talib ini dari awal Nabi berdakwah itu beliau mensupport 100%. Bahkan beliau pasang badan, siap langkahi dulu mayatku kalau kalian mengganggu ponakan saya yang bernama Muhammad itu. Jadi sampai beliau wafat pun beliau membela Rasulullah, tapi beliau tidak masuk Islam. Jadi marah macam Abu, Bu, sampai ya Abu Lahab, Abu Jahal tidak masuk Islam, menentang dan tidak masuk Islam. Abu Sufyan menentang dan akhirnya masuk Islam. Abu Talib tidak menentang, mensupport, tapi juga tidak masuk Islam. Maknanya apa? Hidayah misteri. Hidayah itu milik Allah, keputusan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kita bahasan. Nazalat udah tadi ya. Ba'da nuzuli sadri. Ayat ini turun setelah turunnya permulaan surat Al-Alaq bi muddatin tawilah, dalam jangka waktu yang cukup panjang. Ini Pak ya. Ba'da nuzuli sadri. Sadr itu maksudnya permulaan surat, bi muddatin tawilah, dengan jarak waktu yang cukup panjang. Kira-kira 3 tahun. Surat Al-Alaq turun 1 kenabian. Surat Al-Alaq 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat 5 itu turun pada 1 kenabian. Ayat pertama yang turun menurut Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Kemudian 3 tahun kemudian baru turun kalla innal insana la yatagha. Inilah tahun 3 kenabian inilah turun ayat kalla innal insana la yatagha sampai akhir. Jadi surat Al-Alaq terbagi 2 dalam proses penurunannya. 5 ayat pertama itu 1 kenabian. Kemudian ayat seterusnya sampai habis tanggal 3 kenabian, berjarak 3 tahun. Dan tahun ketiga, tahun keempat itu tahun-tahun yang berat dalam perjuangan dakwah Nabi awal-awal di Mekah. Sampai turun perintah pada tahun kelima untuk hijrah ke Habasyah, ke Afrika. Itu terjadi hijrah yang pertama 12 atau 16 orang, 12 laki-laki, 4 orang perempuan, dipimpin oleh Utsman bin Affan untuk meninggalkan Makkah karena begitu hebatnya gangguan kepada orang-orang Islam. Salah satunya Rasul pun diganggu dalam sholat beliau yang diceritakan dalam ayat ini. Terjadi tahun 3 kenabian, 4 kenabian, banyak yang terbunuh, umat Islam disiksa di Makkah karena minoritas, belum ada kekuatan. Tahun kelima turun perintah hijrah pertama ke Habasyah, mengamankan diri ke Raja Ethiopia, Raja Habasyah, Raja Habsyi, yang nanti dia masuk Islam pada tahun 7 Hijriah. Dapat surat langsung dari Rasulullah, dia masuk Islam. Kemudian dia meninggal dalam keadaan Islam dan Nabi solatkan secara gaib. Nah, itu dalilnya solat gaib, karena Nabi mensolatkan orang-orang Islam yang jauh, itu Raja Habsyi. Baik, sampai mana tadi? Wazalika anna Aba Jahlin kana yatagha bi kasrati malihi. Yang demikian itu disebabkan karena Abu Jahal ini
berbuat tugian, sombong, kufurnya luar biasa, bikasrati malihi, karena banyak pitinya, banyak hartanya, wa yubalighu ma fi adawati rasul, dan dia sangat-sangat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati ya, dengan materi yang kita punya kita anggap itu standar kemuliaan. Jadi orang yang merasa dirinya mulia dengan hartanya itu cenderung aniaya kepada yang di bawahnya, tidak akan dia dengarkan. Padahal kita tahu siapa yang mulia, Abu Jahal apa Nabi Muhammad? Ya jelaslah Nabi Muhammad SAW. Meskipun hartanya sebenarnya kalau kita lihat sejarah, harta Nabi Muhammad jauh lebih banyak ketimbangan Abu Jahal. Ya, setelah Nabi menikah dengan Ibunda Khadijah, Nabi dihibahkan seluruh harta Khadijah pada Rasulullah. Wahai suamiku, ini harta milikmu sekarang, ya milikmu semuanya. Jadi Rasulullah sebenarnya lebih kaya daripada Abu Jahal. Tapi ada orang kaya yang benaran kaya, dan ada orang kaya yang baru kaya. Maksudnya ada orang kaya yang siap dengan kayanya, ada orang kaya yang tidak siap dengan kekayaannya. Istilahnya orang kaya baru, OKB. Orang kaya baru, orang baru kaya ya. Dan Abu Jahal itu merasa karena dia memiliki banyak harta sehingga dia menolak kebenaran ya. Sejuk kita melihat kalau ada orang kaya santun ya Bu ya. Ada orang kaya tapi tutur katanya lembut, ada orang kaya tapi tidak sombong, namun hanya duduk makan sama orang yang jauh di bawahnya levelnya. Padahal kalau dia mampu, dia bisa saja milih tempat yang lain, atau pembantunya diajak makan bareng aja sama-sama dengan dia. Orang kaya seperti itulah orang kaya yang teladan, yang baik, yang baik. Lanjut ya. Ba'da wal ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Karena pelajaran dalam Al-Qur'an ini kaidah yang kita sebutkan tadi, pelajaran daripada Al-Quran diambil dari keumuman lafaznya, bukan dari sebab khusus peristiwa ini. Sekali lagi, kalau baca ayat ini jangan kita katakan, ini ayat tu Abu Jahal, matilah Abu Jahal tu. Padahal ini ayat Al-Quran tidak terbatas waktu dan zaman. Sampai hari kiamat akan muncul Abu Jahal yang lainnya. Sebagaimana muncul orang-orang yang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana akan muncul orang-orang saleh yang mengikuti jalannya Rasulullah, begitu juga muncul jalan-jalan orang saleh yang menghalangi jalannya orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari kiamat akan muncul orang-orang seperti ini. Dan itu kita lihat, kita saksikan hari ini orang-orang yang memang sengaja membunuh orang Islam, mempersekusi, menghalangi orang untuk beribadah dan lain sebagainya. Baik, ara'aital ladzi, apalagi itu juga dengan ayat-ayat yang lain kok ya. Seperti ketemu tentang ayat Firaun ya. Dia sampai wah matilah Firaun tuh gitu kan. Enggak. Lihatlah, ada enggak Firaun di zaman sekarang itu jelmanya seperti apa? Orang yang diktator, orang yang berdarah dingin, orang yang menzalimi rakyat. Ada enggak seperti ini? Pancang sore ibu, aduh, jalinnya dendam. Boleh sejak BBM naik ya. Aduh, sok. Oh. I know what you feel. Wajahnya sama juga. Begitu juga muncul sosok Musa. Juga akan lahir orang-orang seperti Nabi Musa yang pemberani, yang vokal, yang akhirnya juga ditangkap dan lain sebagainya. Ya, kita di pihak yang mana? Itu sekarang. Apakah Firaun? Ya, jadi kalau baca ayat tentang Firaun, jangan sekedar kesal, udah ini ayat tentang Firaun nih. Tidak, jangan-jangan ada sifat-sifat Firauniyah dalam diri kita. Ya. Ada sifat-sifat Firauniyah dalam diri kita. Apa sifat Firaun? Sombong, luar biasa. Sombong ibu ya. Kemudian tidak mau digeser kekuasaannya,
maunya berperiode-periode ya. Tidak cukup 1-2 periode ya. Ketakutan luar biasa, paranoid kalau ada orang yang ingin merebut kekuasaannya. Firaun tuh ada penyakit mental saya lihat. Cuman gara-gara mimpi bahwasanya negerinya akan ada api yang datang ke Mesir melahap semua rumah-rumah dan kerajaannya habis kecuali rumah Bani Israel. Sehingga dia minta dukun, aku takwil mimpi saya nih. Kata dukun, akan muncul dari bayi dari Bani Israel yang kelak akan melengsarkan kekuasaanmu. Maka dia perintahkan bunuh semua bayi. Nah, lawan politiknya lo lah iya lah, atau masih bayi lah dihapuannya bu, lah disingkirkannya. Lo jadi partai lah disingkirkannya. Ya. Lo sempat dia makan nasi lawan politiknya lah itu lah, masih bayi lah disingkirkan. Nggak paranoid nama itu. Hah? Kalau jadi pemilu lah, tapi wah kompor-kompornya lah dari gini kan. La haula wala quwwata illa billah. Kok direkam lah. Dah segitu aja lah pembahasannya. Lanjut, sampai mana tadi? Sampai mana tadi bu? Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ini 2 ayat ya. Ara'aital ladzi yanha, 1 ayat. 'Abdan idza shalla. Yani ta'jibun min hali dzalika syaqi. Jadi sebagian ulama ya, di antaranya Al-Imam siapa namanya? Ibn Tahir. Begitu juga Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan kalimat ara'aita di sini kalimat tanya yang berfaedah untuk ta'jib. Ta'jib itu mengajak kita untuk berpikir dan sepakat bahwasanya ini perilaku yang sangat aneh. Kalimat ta'jibun di sini, kalimat ara'aita itu maknanya ialah ta'jib. Kalimat yang bertanya terhadap sesuatu peristiwa yang aneh luar biasa. Kok bisa-bisanya seseorang itu mencegah atau menghalangi orang yang sedang melaksanakan ibadah ketaatan ya. Jadi kurang pas juga kalau ada yang mengatakan umat Islam kalau beribadah dibiarkan, kalau umat Islam baru berpolitik baru diberangus. Enggak, bahkan umat Islam beribadah pun banyak yang tidak senang dan berusaha untuk mencekal itu ya. Apalagi kalau berpolitik, apalagi kalau sudah menunjukkan taringnya di medan-medan percaturan politik, maka diberangus. Ibadah pun juga begitu. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ta'jibun min hali zalika syaqiyyu. Itulah keanehan yang ingin Allah pertanyakan kepada kita, dan kita melihat tak itu sebuah sesuatu yang batil ya. Syaqi itu maksudnya orang menderita, al-fajir pendosa maksudnya ialah kembali kepada Abu Jahal. Abu Jahal dikatai disikul sama Muhammad Ali As-Sabuni. Tahu bu dikatai bu? Ulama itu kalau membahas tentang orang-orang yang memusuhi Rasulullah itu kesalnya minta ampun. Kalau kita baca tafsir atau karangan ulama mengenai orang-orang yang jelas memusuhi Rasul dan mati dalam keadaan kafir seperti Abu Jahal, Abu Lahab, itu dikatai habis-habisan. Di sini disebut dengan asy-syaqiyyu. Ya, orang yang sial, si sialan ini gitu maksudnya. Al-fajiru, yang orang pendosa ini gitu ya. Preman gadang gua kalau Seminang itu. Asy-syaqiyyul fajiru. Ya. Maknanya apa? Orang yang melarang orang untuk sholat itu tertimpa dosa yang sangat besar, sehingga terkena laknat Allah dan layak dikatakan pendosa berat ya, pelaku kriminal berat dalam agama Islam kalau menghalangi orang melaksanakan sholat. Begitu juga orang yang paling sayang dengan kita, orang yang memperhatikan sholat kita. Jadi muazzin itu patut diapresiasi. Garin masjid, bayangkan bu, letak kali, letak bayang lewat.
5 kali sehari dia membangunkan kita, mengingatkan kita melalui azan untuk kita bersujud kepada Allah. Siapa tuh? Muazzin. Muazzin itu siapa? Kalau di masjid garinun ya, garin. Ya, ambo sebagai pembela garin gini. Nah, karena ambo dosennya para garin. Mahasiswa ambo banyakkan kan istipik itu garin. Mahasiswa yang kita ajarkan itu kan kebanyakan mahasiswa stipik. Tahu Bu stipik kan Bu? Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Quran yang ada di Jati. Itu mahasiswa kita itu kebanyakan tinggal di masjid yang laki-laki. Kalau tinggal di masjid maknanya dia sebagai ta'mir masjid. Sebagai ta'mir masjid. Kalau bahasa Padangnya garin. Garin bu garin. Nun atau pakai mim? Oh pakai nun, garin. Oh. Mereka curhat ke kita masukan gitu kan. Jadi kita harus, setiap orang yang menghalangi sholat berarti itu musuh kita bersama. Itu juga orang yang mensupport kita untuk sholat, ya, orang tua yang besarkan kita, mengajarkan kita sholat, menyuruh kita sholat mulai dari kecil, itu pahlawan kita. Guru-guru kita semuanya, muazzin termasuk di situ, orang-orang yang mengajak kita yuk sholat. Itu orang-orang yang paling sayang dengan kita, karena dia mempertemukan kita dalam sesuatu kegiatan ibadah yang mendekatkan kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik. Akhbirni. Jadi ara'aita maksudnya kemarin kita bahas ya. Itu gimana pendapat kita? Wa akhbirni, dan kasih tahu gimana pendapat kita mengenai orang-orang yang berbuat demikian. Jadi cara membaca ayat ara'aita allazi yanha 'abdan idza shalla, ara'aita in kana 'alal huda, ara'aita au amara bit taqwa, ara'aita in kazzaba wa tawalla, itu minimal kita punya 3 perspektif cara baca ayat ini. Yang pertama, perspektif kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, perspektif sebagai kita pembaca Al-Qur'an di luar Rasulullah dan di luar Abu Jahal. Ketiga, perspektif kepada Abu Jahal. Jadi semua ayat ini bisa ditinjau, dilihat dengan 3 kacamata. Yang pertama kepada Rasulullah, yang kedua kepada Abu Jahal, yang ketiga sebagai pembaca Al-Quran di luar 2 orang itu, sebagai orang beriman yang sedang membaca Al-Quran ini. Karena maknanya bisa berbeda-beda, dan itu yang ditemukan dan dibahas oleh para alim ulama dalam tafsirnya maknanya. Coba kita lihat, pakai perspektif Nabi dulu dah. Kita melihat ayat ini turun kepada Rasulullah dan kita merasa, coba posisikan diri kita sebagai Rasulullah dalam hal ini. Ara'aita allazi yanha 'abdan idza shalla, beritahukan pendapat engkau wahai Muhammad terhadap orang yang mencegah seorang hamba yang sholat. Nah, ini kita perspektifnya sebagai Nabi Muhammad nih. Jadi apa makna ayat ini jadinya? Jadi makna ayat ini apa Bu? Coba ayo kita tadabbur ini ya. Apa makna ayatnya? Jadi kalau ayat ini turun kepada Rasulullah dan kita coba memposisikan diri dalam posisinya Rasulullah. Ara'aita allazi yanha 'abdan idza shalla. Bagaimana pendapat engkau wahai Muhammad seseorang yang mencegah seseorang hamba Allah salat? Padahal hamba Allah di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Maknanya, ingatlah engkau wahai Muhammad, dulu engkau pernah sholat di Ka'bah, di dekat makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu dulu posisinya di zaman Nabi di depan multazam persis. Di zaman Umar dipindah agak ke belakang gini kan Bu ya, agak jauh. Kenapa? Agar orang lancar tawaf, umat Islam makin banyak, agar lancar tawaf. Maka dimundurkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ingatkah engkau wahai Muhammad, suatu hari engkau sholat bermunajat kepadaku di depan Ka'bah, di depan multazam, lalu ada orang yang mengancam engkau, wahai Muhammad, kalau masih engkau sholat di sini, la'atta'anna zahraka, akan aku injak-injak batang lehermu. Siapa yang ngomong begitu? Abu Jahal. Ingat enggak engkau Muhammad mengenai peristiwa itu? Nah, ini perspektif kita turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat enggak engkau peristiwa itu wahai Muhammad, kata Allah.
Lalu apa yang terjadi? Engkau tetap sholat wahai Muhammad. Engkau tetap sholat wahai Muhammad karena ingin menyembahku, ingin bermunajat kepadaku, meskipun sekeliling manusia tidak ridho kepada engkau. Hanya sedikit orang yang ridho pada engkau ketika itu, tapi engkau masih mau beribadah denganku, meskipun engkau diancam segala macam oleh orang nomor satu di Mekah ketika itu. Kemudian apa yang terjadi? Aku yang melindungi engkau wahai Muhammad. Apa yang terjadi? Belum lagi dia dekat kepada engkau untuk melaksanakan niatnya tadi, orang itu sudah lari terbirit-birit. Ingat gak kau peristiwa itu wahai Muhammad? Jadi ayat ini sebenarnya menghibur Rasulullah SAW untuk masa ke depan. Jangan lagi khawatir ada gangguan, aku siap pasang badan, kata Allah. Paham ya Bu ya? Jadi ayat ini kata ulama adalah ayat yang turun sebagai tasliyah untuk menghibur Rasulullah SAW, bahwasanya dulu engkau diamankan dan selamanya engkau akan kami jaga wahai Muhammad. Itu kalau perspektifnya baterai low. Itu perspektifnya kalau ayat ini kita baca sebagai kita tempatkan diri kita dalam posisinya Rasulullah SAW. Maknanya apa? Selama yang kita cari mardatillah, selama jalan yang kita telusuri itu ibadah kepada Allah, ikhlas lillahi ta'ala, mengikuti tuntunan Allah dalam agamanya, jangan takut dengan ancaman persekusi orang lain. Allah yang akan mendampingi kita. Itu makna. Perspektif yang kedua kepada Abu Jahal. Baca ayat itu lagi. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Wahai Abu Jahal, coba beritahukan kepadaku, kata Allah, gimana pendapatmu seseorang yang menghamba kepada Allah, dia menyembah Tuhan yang satu dan dia sedang beribadah, dia tuh ganggu engkau enggak? Dia mengajak kepada tauhid, dia mengajak kepada kebenaran, dia menyuruh kepada yang ma'ruf, yang baik-baik. Lalu engkau dengan enaknya, dengan santainya, dengan bengisnya mengancam, bahkan ingin mengeksekusi. Tahu kamu akibatnya setelah itu? Kamu lari terbirit-birit belum sampai di situ. Apa maknanya Bu? Ini perspektifnya sudah beda nih Bu ya. Bukan Nabi lagi, tapi Abu Jahal. Maknanya Allah ingin menegur. Sebenarnya Allah ingin menegur Abu Jahal. Ke depan jangan boleh lihat. Sebagaimana hadis yang kemarin riwayat Imam Al-Tirmizi, bahwasanya apa? Sesungguhnya ketika dia balik terbirit-birit itu, Abu Jahal ditanya sama temannya, kenapa enggak jadi nginjak batang lehernya si Muhammad itu? Apa kata Abu Jahal? Sesungguhnya aku melihat khandaqan, jurang atau istilahnya parit yang besar, wa haulan, dan kengerian luar biasa, wa ajnihatan, dan saya melihat sayap malaikat dibentangkan. Apa kata Nabi? Walau dana minni, kalau dia mendekat sedikit lagi kepadaku, lahtatafathul malaikatu udwan udwa, malaikat akan mencabik-cabik dia satu persatu anggota badannya. Ingat tak peristiwa itu wahai Abu Jahal? Sedangkan begitu tidak beriman juga Abu Jahal. Lah dibukakan sebagian daripada pintu gaib. Bukan mimpi Bu ya. Ada orang mimpi diazab di kubur, mimpi tidak masuk surga. Sudah itu taubatnya. Itu bukan mimpi. Ini kejadian asli yang menimpa orang kafir nama Abu Jahal ini, tapi tidak kapok Abu Jahal sudah itu. Padahal kalau diambil itu sebagai pelajaran, seharusnya dia bisa beriman kan Pak Ibu ya? Oh benar nih, Muhammad ini seorang nabi. Tapi sekali lagi, karena dia istaghna, karena dia merasa sukses itu ditakar dengan uang, dan Muhammad ini hanya orang-orang yang akan menghalangi bisnisnya. Kan Abu Jahal dan pemuka kafir Quraisy itu, mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Itu bukan karena tidak tahu Nabi itu terpercaya, bukan. Salah satu karena mereka, pertama, Muhammad itu disangka ingin mengambil kepemimpinan mereka. Muhammad ingin bikin partai baru nih. Mereka sudah stabil dengan
dinasti yang mereka bangun. Itu yang pertama. Mereka takut kehilangan jabatan. Yang kedua, karena mereka takut kehilangan pemasukan. Ujung-ujungnya duit ini. Mana mungkin Muhammad mengajak ke Tuhan yang satu? Kalau Tuhan itu dipres jadi cie, 359 Tuhan lain kama. Dan tidak ada orang ziarah haji lagi, tidak ada pemasukan kita, tidak ada income kita lagi. Kan satu di Ka'bah itu berhala bu, 360 berhala. Mereka tahu Allah sebagai Tuhan, tapi Allah pun nak cukup dah, tambah cek lain, tambah cek lain, tambah cek lain, akhirnya genap jadi 360 Tuhan yang menempel di Ka'bah. Dan orang ketika itu datang ke Makkah untuk berhaji, menyembah sesuai dengan Tuhan yang mereka yakini, yang menempel ditaruh di depan, di dalam Ka'bah. Kalau Tuhan itu satu, yang lain dibuang, siapa yang datang ke Makkah? Siapa yang mau haji ke Makkah? Kalau tidak ada orang datang ke Makkah, terus di mana pemasukan kita? Nah itu. Tidak ada orang berhaji lagi. Ya bayangkan 2 tahun kemarin pandemi itu semua bisnis yang sifatnya layanan jasa wisata mati semua bu. Nah itulah kira-kira dalam pikiran orang-orang Arab Quraisy ketika itu. Muhammad mengajak satu Tuhan, Tuhan yang lain itu kufur kata dia, sehingga nanti tidak ada pemasukan kita. Mana peziarah? Tiket masuk ada orang bayar tiket lagi. Itulah kira-kira. Dagangan kita nggak laku. Sementara kita tanahnya tandus, tidak ada kita mengusahakan yang lain, pertanian tidak bisa. Kita hanya melalui dengan jalur perdagangan. Jadi bukan mereka mengkufuri Nabi Muhammad itu tidak Nabi orang yang bisa dipercaya, tidak. Nabi itu Al-Amin, terpercaya, tapi konflik kepentingan. Di mana orang kufur itu bukan karena semata-mata mereka tidak meyakini fitrah dia sebagai insan mengenal Rabbnya ada. Dia yakin Nabi Muhammad itu sebagai Nabi, iya. Tetapi apa yang diserukan itu konflik dia, kepentingannya. Ya, hubbud dunia, lagi-lagi yang menghalangi orang dari hidayah itu adalah hubbud dunia. Ya, sampai mana tadi? Dingin tembak asir itu. Boleh mengeritik dari tadi. Sampai mana tadi bacaan? Kemudian itu perspektif siapa tadi? Lupa kan? Perspektif Abu Jahal. Kemudian perspektif kita lagi sebagai yang bukan Nabi Muhammad SAW dan bukan juga Abu Jahal. Bola sekarang ada di tangan kita. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Coba beritahukan kepadaku, kata Allah, peristiwa yang ajib ini. Ini tak ajib tadi kan? Bagaimana posisi kamu, kata Allah? Kita di masing-masing. Ara'aita. Kalau khitabnya ini tunggal satu engkau, berarti kata ulama bukan personifikasi, kita internalisasi untuk diri kita sendiri, bukan secara berjamaah, secara diri. Setiap kita punya pikiran, punya kepala masing-masing, punya pemahaman masing-masing. Kata Allah, di mana posisi awak? Di mana posisi kita? Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Gimana pendapatmu terhadap orang-orang yang mengganggu hamba-hamba Allah sedang bersolat? Ya. Gimana pendapat kita? Bahwasanya kita berada di pihak yang mana? Terbagi menjadi dua lagi pembahasan ayatnya setelah itu kan. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Ini adalah siapa? Abu Jahal yang tawalla. Kata Syekh Ali di sini, akhbirni ya Muhammad. Berarti beliau pakai perspektifnya Nabi Muhammad SAW. An hali zalikal mujrimil asim,
tentang keadaan pendosa dan orang jahat itu, kriminal, yaitu Abu Jahal, allazi yanha 'abdan, yang mencegah atau menghalang-halangi hamba Allah, ya salam, yang menghalangi hamba Allah dari beribadah salat. Ma askhafa aqlahu, betapa dangkal. Syukran, bismillah. Ma askhafa aqlah, betapa pendek akalnya, betapa hina pikirannya. Wa ma ashna'a fi'lah, betapa jelek perbuatannya. Nah, ini perkataan dari mufassir ini ya. Kesel banget itu mufassir kalau sudah ada orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dua tanda serunya di sini ya. Ma asna'a, betapa jelek perbuatan dia. Kesel lama kalau sudah membahas orang-orang yang menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga harusnya kita. Ya, Nabi Muhammad itu adalah orang nomor satu yang mesti kita bela. Qala Abu Sa'ud, berkata Al-Imam Abu Sa'ud dalam kitab At-Tashil. Nak muncul juga? Nah, biarlah. Hadhihi al-ayatu taqbihun wa tashni'un li halit taghi wa ta'jibun minha. Ayat ini mengandung celaan terhadap orang-orang yang sombong dan ta'jibun minha, ibaratnya sungguh aneh ya perbuatan demikian, ganjil gitu. Kemudian waqad ajma'al mufassirun ala anna al-'abdal musalli wa Muhammad, dan ulama sepakat seluruhnya bahwasanya dimaksud dengan abdan di sana adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan al-la'in, orang yang mengganggu itu adalah Abu Jahal. Haitsu qala la in ra'aitu Muhammadan yusalli la atta'anna ala unuqah. Kata Abu Jahal, kalau saya lihat lagi itu si Muhammad sholat depan Ka'bah, aku akan, ya itu dia, eksekusi. Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita yang keberapa nih Pak Ibu? Ara'aita yang keberapa? Yang ke? Hah? Yang ke-11? Ara'aita yang keberapa? Bukan ayat yang keberapa? Ara'aita yang kedua baru Pak. Pertama ara'aita allaziyan abdan idza shalat. Berarti yang kedua sekarang. Ya. Ara'aita. Yang kedua. Ya Bu ya? Ya. Ara'aita in kana 'alal huda. Ai akhbirni, coba sampaikan kepadaku pendapat kalian. Allah mengajak kita untuk memahami ya, situasi ini. In kana hadzal 'abdul musalli, kalau hamba yang sedang salat itu, wa huwa nabi, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allazi tanhahu 'anis salat salihan muhtadiyan. Kalau yang dilarang itu abdan itu adalah seseorang yang berada di atas hidayah, ala tariqi al-mustaqimah fi qawlihi wa fi'lihi, yang berada dalam jalur yang lurus dalam agama dan perbuatannya. Au amara bit taqwa, ay au kana amiran bil ikhlas wa tauhid da'iyan ila al-huda war rasyad, atau Nabi Muhammad itu dikatakan orang yang mengajak kepada tauhid dan keikhlasan, dan seorang dai yang mengajak kepada petunjuk. Baik. Jadi perspektif yang dipakai oleh Syekh Ali di sini perspektif sebagai pembaca Al-Qur'an di luar tokoh itu. Ya. Kembali lagi, kita harus pakai tiga-tiganya Ibu ya. Nah, sekarang kita pakai Ara'aita yang kedua ini dengan perspektif Rasulullah. Kita anggap kita di posisi Rasulullah SAW. Kita baca ayatnya lagi.
ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Wahai Muhammad, ingat enggak engkau peristiwa di mana kami selamatkan dari makar dan ancaman Abu Jahal itu, sedangkan engkau berada di dalam hidayah dan petunjuk kami, dan engkau hanyalah orang yang mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Artinya apa? Wahai Muhammad, jangan takut, seolah Allah mengatakan demikian, jangan takut selama engkau berjalan di jalan yang benar, dan selama engkau mengajak kepada hidayah, jangan takut lagi, jangan khawatir dengan gangguan-gangguan yang bisa saja terjadi. Dan itu sunnatullah. Lagi-lagi ayat ini mengandung tasliyah atau hiburan kepada Rasulullah SAW dan siapapun yang beramal dengan amalan seperti ini. Ya. Kemudian kalau kita baca perspektif yang kedua, kita anggap ayat ini turun kepada Abu Jahal, maka apa maknanya? Kita baca lagi. Nah, kita posisikan sebagai Abu Jahal. Sementara nyebutnya selamullah. Kita posisikan nih di posisi Abu Jahal, turun ayat ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Wahai Abu Jahal, orang yang kau ganggu itu, kalau yang kau ganggu itu orang yang betul, apa kira-kira? Aku yang salah. Jadi Abu Jahal ditegur oleh Allah dengan mengajak, dia masih mengajak, dia berpikir gitu. Orang yang engkau ganggu itu, kalau peluangnya dia orang benar gimana? Siapa yang salah? Siapa yang bodoh? Siapa yang keliru? Sungguh ajaib kalau orang yang engkau ganggu itu hanyalah orang yang menyembah kepada Allah, lalu engkau ganggu. Sungguh ajaib kalau orang yang engkau ganggu itu orang yang berada di jalan, di trek yang lurus, engkau yang mengganggu. Sungguh ajaib kalau orang yang engkau ganggu itu adalah orang yang mengajak kepada kebaikan. Kalau orang yang mengajak kepada keburukan, wajar engkau ganggu. Kalau orang berjalan di jalan yang salah, wajar engkau tegur. Tapi ini orang baik, seharusnya disupport. Kok malah ini yang kau lakukan? Nah, itu kira-kira maknanya kalau perspektif kita ayat ini turun kepada Abu Jahal. Ara'aita yang kedua. Nah, kalau ara'aita yang ketiga, kembali bola itu kepada kita. Bagaimana sikap kita kalau melihat orang baik? Ampun, tidak pandai mentahzir ustaz tuh. Ada ustaz melakukan kesalahan sekali, husnuzon saja lah. Ada ulama tokoh yang terselip kata atau tersilap kata, ya husnuzon sajalah dulu. Secara umum dia orang baik, insya Allah kita buka pintu maaf dan pintu sangka dulu. Kalau jangankan kepada orang soleh, jangankan kepada orang baik, orang jahat saja kalau kelihatan sama kita, kita mesti doakan dia. Kenapa kepada alim ulama mudah sekali kita mentahzir? Ini zamannya menilai-nilai atau mentahzir para asatizah, para ustaz. Baik. Yang mana tadi? Nah, jadi bagaimana sikap kita kalau ada orang yang berjalan di atas hidayah dan mengajak kepada kebaikan? Apakah kita ganggu dia? Ajaib kalau kita ganggu, kata Allah, ajaib. Justru harusnya di support, minimal support itu didoakan. Ya. Kalau bisa bantu berupa tenaga, bagus. Kalau bisa bantu berupa pikiran, rancak. Kalau bisa bantu berupa materi, rancak mana? Kalau bisa bantu berupa yang lain-lainnya, relasi dan lain sebagainya, bagus. Ya, kalau selama seseorang itu berada di jalur yang benar, ya, ini artinya apa? Kita harus siap melihat kalau seseorang itu dinilai berpotensi, terserah mau dia anak kita sendiri, atau ponakan kita, atau anak tetangga, atau kawan, anak kawan, atau orang yang tidak kita kenal, selama dia mengajak kepada kebenaran, selama dia mengajak kepada din agama Allah, kepada sunnah Rasulullah SAW, harus kita support. Kalau umat Islam ini lapang hatinya, maka setiap kebaikan, kebenaran itu pasti disupport. Masalahnya ada hasad, dengki, iri dan lain sebagainya, ada kepentingan. Ya. Baik.
Kemudian ara'aita yang keberapa lagi Pak? Bu. Ketiga. Tunggu sebentar, belum selesai pembahasan. Ara'aita in kana 'alal huda. Tadi sebelumnya apa, Bu? Abdan iza shalla. Berarti seorang hamba, orang yang merasa dirinya hamba Allah, orang yang melaksanakan ibadah sholat, itu orang berada di atas hidayah. Ya, alal huda. Ayat sebelumnya abdan iza shalla. Lalu langsung ara'aita in kana 'alal huda. Jadi maknanya orang yang berusaha menghambakan diri kepada Allah, merasanya hamba Allah, kemudian dia melaksanakan ibadah sholat, itulah orang-orang yang berada di atas hidayah. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila shiratal mustaqim. Kata Allah, siapa yang berpegang teguh dalam agama ini, sholat dia tidak pernah absen, Ramadan tidak pernah absen puasanya, berangkat dia haji umroh, berangkat dia pengajian, itulah orang yang berada di atas hudan. Kau sholat tidak, puasa tidak namuah, zakat pamalih keluarkan. Oh, saya berada di atas hidayah ini. Ada orang yang tidak sholat, katanya sholat itu cukup zikir saja, ingat Allah ada sholat. Atau tidak mau puasa, atau tidak mau melaksanakan syariat dan sunnah Rasulullah, dan dia merasa itu agama dan berada di atas jalan yang benar, salah. Karena Nabi saja sebut di sini abdan idza shalla ara'aita in kana 'ala al-huda. Huruf 'ala di situ huruf isti'la. Maknanya benar-benar mereka di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kalau kita ingin dilanggengkan hidayah, pertama jangan pernah merasa sombong kepada Allah. Selalu merasa kita ini hamba Allah, bukan hamba uang, bukan hamba jabatan, bukan hamba kekuasaan, bukan hamba kepada orang lain juga. Kita merdeka sebagai hamba Allah. Maka selama kita merasa sebagai hamba Allah, di situ kita berada di atas hidayah. Yang kedua, selama kita berusaha untuk sholat dalam artian melaksanakan perintah Allah, melaksanakan syariat Allah, melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, selama itu kita berada di atas jalan yang benar. Kemudian au amara bit taqwa. Amara bit taqwa. Dan atau ya, orang yang engkau larang-larang itu, yang kau cegah dan engkau ganggu itu mengajak kepada at-taqwa. Apa itu at-taqwa? Mengajak kepada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takwa itu artinya adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Takutlah engkau dan keluargamu dari api neraka. Dan lakukan usaha untuk menghalangi diri kita dari api neraka. Itu disebut dengan takwa, al-wiqayah, artinya penjagaan dari neraka. Baik. Dari sini kita tahu sifat Rasulullah itu apa? Dari ayat-ayat ini kita tahu sifat Rasulullah, yaitu hamba Allah yang pertama. Kemudian sifat Allah Rasul yang kedua, senantiasa istiqomah dalam melaksanakan syariat sholat. Kemudian ketiga, berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, beliau amiran ila taqwa. Beliau mengajak kepada kebaikan dan takwa. Artinya beliau seorang dai. Kemudian memakmurkan masjid Allah. Ya. Nanti insyaallah kita bahas lebih detail lagi mengenai sifat-sifat mulia yang ada dalam surat Al-Alaq dan sifat-sifat tercela yang ada dalam surat Al-Alaq ini. Bisa dibagi dua nanti, ada dua sifat-sifat yang bisa kita ambil dari surat Al-Alaq ini secara rinci nanti insyaallah. Kemudian ayat yang ketiga, ada pertanyaan sampai sini Pak Ibu? Ayat yang ketiga, ara'aita in kazzaba wa tawalla. Ai akhbirni ya Muhammad,
in kazzaba bil Qur'an wa a'rada 'anil iman. Beritahukan kepadaku tentang pendapatmu mengenai orang yang kazzaba wa tawalla. Sebagian ulama mengatakan kazzaba maknanya takzib, mendustakan, pendusta dia, mendustakan dengan lisan. Tawalla berpaling dari kebenaran. Kalau dikatakan tawalla dalam bahasa Arab artinya seseorang itu membuang muka lalu menampakkan punggung pada orang lain, itu namanya tawalli. Ya. Jadi kebenaran dia dustakan dengan lisan, bahkan hatinya, kemudian dia pergi dari situ. Artinya benar-benar menjauh daripada hidayah. Ya, sudahlah pendusta, kemudian tidak mau pula mendengar. Ya, tidak mau, menjauh dari kebenaran itu sendiri. Siapa ini? Abu Jahal. Abu Jahal. Jadi memang bahaya sifat istaghna itu, merasa tidak butuh Allah dan sombong, melahirkan penyakit-penyakit yang lain. Dari sifat sombong, dari sifat merasa sudah hebat sendiri, tidak butuh orang lain, tidak butuh kepada hidayah, apalagi tidak butuh kepada Allah, memunculkan sifat-sifat dan perbuatan yang jelek yang lainnya. Di antaranya ialah anti kepada kebaikan. Ya, buktinya dia mencegah orang sholat, mengganggu orang sholat. Kemudian dia akan menjadi orang yang pendusta, takzib. Kemudian berpaling dari hidayah. Jadi dari sifat sombong maka muncul penyakit-penyakit yang lainnya. Iblis dari sifat sombong muncul penyakit yang lainnya. Apa penyakit iblis setelah sombong? Disuruh sujud, tidak mau sujud. Kemudian sebab sombong itu amal hati atau amal badan? Amal hati, hatinya rusak. Dari amal hati yang tidak nampak ini, maka dia bisa berani menentang Allah, tidak mau sujud. Kemudian akhirnya dia diusir dari surga. Tidak hanya di situ, dia dilaknat sampai hari kiamat. Tidak sampai di situ, diubah fisiknya dari cantik gagah luar biasa menjadi jelek sampai hari kiamat. Berawal dari istaghna, dari sombong tadi itu. Baik, ada pertanyaan sampai sini, Bu? Pak? Kemudian kata Allah, alam ya'lam bi anna Allah yara. Lagi-lagi ini bentuknya kalimat tanya. Hal. Mana itu hal? Apakah dia lam ya'lam, tidak tahu, bi anna Allah yara, bahwasanya Allah itu maha melihat, menyaksikan. Maksudnya apa sih? Apakah dia menyangka Allah itu tidur? Apakah dia menyangka Allah itu tidak menyaksikan? Apakah dia menyangka Allah itu buta? Apakah dia menyangka Allah tidak tahu? Allah tidak akan menghisapnya? Allah tidak akan memperlihatkan buku catatan amalnya? Apakah dia menyangka Allah tidak akan membalas perbuatannya? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalimat pertanyaan ini, sekali lagi, kalimat pertanyaan dalam Al-Quran pertama bermanfaat sebagai kita berpikir, ya. Dengan Allah bertanya, itu sebenarnya kita ditegur melalui jalur kognisi kita berpikir. Apakah dia menyangka bahwasanya Allah itu tidak melihat? Kalau ada orang maling di sebuah supermarket, kenapa dia nekat ngutil? Tahu itu ngutil, Bu? Ya, nyuri tapi barang-barang kecil, pelanggan diam-diam gitu. Itu namanya ngutil, masukin ke bajunya. Ini ngutilnya kok sampai sampai banyak barang yang diambil. Apakah dia tidak sadar bahwasanya ruangan itu penuh CCTV? Nah, itulah kira-kira. Ya.
Kalau orang tahu CCTV itu nyala dan hidup dan berfungsi dengan baik, kira-kira ngambil enggak dia? Nah, karena dia tahu akibatnya, ada recordnya, ada rekamannya. Nanti rekaman itu sebagai bukti. Dari bukti itu dia nanti di sidang, dari sidang itu turun hukuman. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah kita tahu? Kita tahu bahwasanya Allah Maha melihat, tapi terkadang lupa. Kadang kita menganggap Allah itu buta, kadang kita menganggap Allah itu tidur. Kadang kita menganggap Allah itu lalai. Nah, Allah tidak macam lagi Allah. Tak ada yang tahu dah. Ambil saja lah. Seolah-olah kita ketika itu kita menganggap Allah itu buta. Tapi kalau kita dizalimi, ya Allah, saksikan dunia hamba dizalimi. Ketika kita berbicara bohong, memfitnah orang lain, mengadu domba, ghibah, gosip dan sejenisnya, kita menganggap Allah itu tuli, tidak akan mendengar ucapan kita. Tapi kalau lagi berdoa, ya Allah, Kau Maha mendengar hamba-Mu yang bermunajat. Tapi kalau sedang kumpul sama kawan, ngecian aib orang lain, kita seolah-olah mengatakan Allah itu tidak mendengar. Ya. Jadi sekali lagi ayat ini bukan hanya bicara tentang Abu Jahal. Abu Jahal tidak tahunya Allah itu Maha melihat. Nah, itu. Sekali lagi bukan pada Abu Jahal saja, tetapi kalau kita berbuat demikian, ya, kealpaan, kesalahan kita menganggap bahwasanya Allah pernah dan sering menganggap Allah itu tidak melihat perbuatan kita. Ini yang disebut dengan muraqabah, atau merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan Ibu boleh silakan. Tanyalah Bu, Pak. Silakan Pak. Ini terkait dengan perilaku kita, Ustaz. Perilaku? Ya. Jadi tadi kita tahu bahwa itu salah. Kemudian apapun yang akan kita lakukan, Tuhan akan tahu. Tapi ini kita tetap melaksanakannya, Ustaz. Apakah ini seperti ini yang tadi Pak Ustaz sampaikan, di minimarket tadi ada yang mobil tadi, padahal kita tahu ada CCTV di situ. Ini apakah untuk pribadi seseorang itu, dan membuat pribadi seseorang itu yang seperti itu, ya termasuk juga kita. Misalnya kita puasa, kadang-kadang juga dalam produk itu mungkin salah. Nah, ini kita tidak sengaja Puasa lalu wudhu, ya, sambil kumur-kumur sambil minum gitu. mungkin gitu, Ustaz. Jadi barangkali yang jadi pertanyaannya itu, kenapa kita masih bisa melakukan hal-hal yang seperti itu? Baik, Terima kasih, Ustaz. pertanyaannya berat nih, pertanyaan susah. Berarti iman belum masuk ke dalam hati kita. Kita masih iman formalitas. Kita tahu Allah As-Sami', Maha mendengar. Kita tahu Allah Al-Basir, Maha menyaksikan. Tapi terkadang kita melakukan kesalahan yang kita tahu bahwa itu salah. Pertama, karena imannya belum mantap. Untuk sampai kepada iman yang mantap memang perlu proses. Oleh karena itu para sahabat itu mereka selalu merasa diri mereka itu munafik. Karena kisah yang terkenal itu kisah Hanzalah. Apa kata Hanzalah di pinggir jalan? Nafaqa Hanzalah, nafaqa Hanzalah, nafaqa Hanzalah. Hanzalah ini munafik. Hanzalah ini munafik. Hanzalah ini munafik. Abu Bakar mendengar, wahai Abu Bakar, wahai Hanzalah, kenapa kau berkata demikian? Saya munafik, wahai Abu Bakar. Kenapa itu?
Di depan Nabi saya khusyuk luar biasa. Di majelis bersama Rasulullah saya seolah-olah melihat surga di depan, neraka di depan. Seolah-olah saya khusyuk, iman saya naik. Tapi ketika di rumah saya lupa itu semua. Saya kembali bercanda-canda dengan istri, bermain-main dengan anak. Sehingga seolah-olah tadi yang iman tadi yang di majelis tadi itu menjadi hilang ketika sampai di rumah. Saya munafik. Nah, ketika kita merasakan itu sebagai kekurangan kita, Pak, di situ berarti sudah mulai tumbuh bibit iman tuh. Sudah mulai tumbuh bibit iman, tinggal diasah lagi. Diasah terus sampai keyakinan itu mantap. Ya. Kalau kalau orang munafik yang betul, orang munafik asli, dia senantiasa tidak merasa demikian. Dia merasa everything is okay gitu. Semua segala satu itu baik-baik saja. Ya, tidak ada dia sensitivitas. Bapak bertanya seperti itu berarti Bapak punya sensitiviti iman. Bisa kapan berubah mau diikuti tali, gitu kan? Nah, berarti kita sudah ada bibit-bibit iman yang mesti dijaga. Caranya bagaimana? Terus ditetesi dengan Quran ini. Semakin baca terus, tapi bacanya dengan tadabbur, semakin diulang-ulang kalimat iman itu semakin besar ya, insyaallah, Pak. Ya. Ya. Tapi kalau orang munafik tidak akan pernah merasa bertanya seperti itu. Biarlah, tidak peduli dia. Allah Maha melihat, Allah hendak, tidak peduli dia. Ya, itu yang kita khawatirkan. Iman di akhir zaman ini jangan sampai hanya di teori. Kita tahu bahwasanya Allah Maha memberi rezeki, tapi kenapa kita masih berbuat curang, menzalimi orang lain, seolah-olah kita meragukan Allah tidak pandai beri rezeki. Kita tahu secara ketentuan umum Allah Maha mendengar, ya Allah Maha mendengar. Secara ketentuan kita tahu Allah Maha melihat, ya Allah Maha melihat. Tapi amaliyah kita tidak menunjukkan hal itu. Seolah-olah kita agama ini sekedar tulisan saja, tulisan bagus, as-sami, al-alim, al-latif, al-basir. Tapi tidak ada keindahan itu hanya terukir di masjid, tapi di hati kita di mana? Itu jadi PR besar itu buat kita sama-sama. Kayaknya tugas kita, Bapak Ibu, bukan berarti saya bicara ini saya sudah sampai kepada itu, tidak. Kita sesama Muslim, itulah support kita satu sama lain, saling mengingatkan. Mungkin yang satu saat ada yang sadar, yang lain lupa, diingatkan lagi. Terus bikin majelis-majelis supaya bibit tadi iman yang bagus tadi bisa tumbuh berkembang. Baik, Ibu-ibu ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perkenalkan nama saya dulu. Nama saya Halda Flatri. Sunan Resben Jamil, Padang. Sayangnya Bapak, saya sudah pensiun, Bapak baru mengajar sana. Tiap hari saya situ mengaji, pembukaan saya sering mengaji situ, pembukaannya. Pembukaannya mana? Pembukaan ceramah. Oh gitu. Saya mengaji situ, Pak. Oh, iya. Jadi orang itu yang kenal saya tidak mengenal semua pegawai gitu. Oh, iya. Saya, Ibu udah pensiun, saya baru ngajar gitu. Iya, itu makanya Seandainya Ibu tahu Bapak di sini, saya di sini. Karena Bapak dulu pergi ke Ar-Rasul, ya, terdengar saya kan tiap subuh ke Rasul, Masjid Ar-Rasul. Tuh saya mendengar pengajian Bapak, tuh cari kiranya Bapak mengajar di sini. Tuh saya mengajar sini. Karena sudah pensiun, saya sekarang mengajar BMDTA Dula Karapat. Jadi saya perlu mengetahui, Pak, ini pertanyaan saya. Abu Jahal ini Abu kan ada empat tadi ya, Pak ya. Untuk saya kasih tahu pula sama anak saya. Gitu. Abu Jahal ini berapa yang masuk agama Islam, berapa yang tidak? Pertama. Yang kedua, Abu Jahal, ya orang kafir, kan kafir nih Pak. Semuanya kafir atau tidak gitu. Satu yang masuk Islam, saya dengar tadi Abu Talib. oh iya ya. Ya. Semua Abu tadi itu, ya, yang masuk kan, Islam Pak. satu. Satu masuk Islam, jadi 3 Kristen ya Pak. Aku Kristen. Kafir ya Pak. 3 kafir. Jadi agama Kristen, Katolik, apa
misalnya gitu, atau dia sudah ada orang Kristennya, atau dari awal dia kafir itu dari abu-abu ini yang menentukan agamanya gitu. Baik. Kristen, Protestan, Buddha gitu. Jadi ini perlu dia Hindu. Jadi kapan dia merencanakan saya ingin tahu, misalnya Abu Jahal ini kafirnya Kristen, Protestan kayak gitu. Itu mau saya mau terperinci dari abu-abu mereka yang empat ini. Gitu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sekarang, orang kafir yang didakwahi oleh Rasulullah itu dua tipenya, Bu. Dua tipe orang kafir yang didakwahi oleh Rasulullah itu ada dua tipe kekafiran. Yang pertama disebut dengan ahlul kitab. Yang kedua disebut dengan al-musyrikun. Buka surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta. Jadi dua orang kafir yang menjadi objek dakwah Rasulullah, dan itu juga saat ini kalau disebut orang kafir cuma dua kategorinya. Pertama, dia kafir dari kalangan ahlul kitab, dan kedua kafir di kalangan musyrikun. Apa beda kafir ahlul kitab dengan kafir musyrikun? Kafir ahlul kitab itu imma Yahudi atau Nasrani. Yahudi atau Nasrani. Kenapa disebut ahlul kitab? Karena mereka memegang kitab Taurat dan Injil. Ya. Kalau yang kafir kepada dua orang Nabi Isa dan Nabi Muhammad, Yahudi dia. Kalau yang kafir kepada satu nabi saja, iman kepada Musa, iman kepada Isa, tapi kafir pada Nabi Muhammad SAW, itu namanya Nasrani. Nah, Yahudi ini memiliki cabang-cabangnya juga, aliran-aliran sektenya. Kemudian Nasrani juga memiliki cabang-cabang dan sektenya. Dan cabang yang terbesar itu ada dua, Katolik dan Protestan. Nah, orang kafir yang jenis kedua disebut dengan musyrikun. Artinya orang yang berbuat isyrak, orang yang menyekutukan Allah, orang yang mengatakan ada Tuhan-Tuhan idol lain, Tuhan-Tuhan lain, berhala-berhala di samping Allah itu sendiri. Jadi semua agama yang politeisme, agama yang menganggap Tuhan itu banyak, maka kategorinya musyrikun. Baik itu penyembah berhala di Mekah atau penyembah berhala di India misalnya, itu namanya Hindu. Baik penyembah manusia atau ajaran yang mentuhankan manusia seperti Buddha atau Konghucu, atau agama Shinto yang menuhankan matahari, atau agama yang menuhankan api, Majusi, Zoroaster, atau agama orang-orang Aztec, atau agama orang-orang yang meyakini alien sebagai Tuhan. Ada agama seperti itu, Pak. Ada aliran agama baru, alien itu Tuhan. Nah, itu semuanya masuk kategori musyrikun, orang yang mensyarikatkan Allah. Sementara orang yang kenal dengan kitab-kitab samawi dan masih mengaku bertauhid, Tuhan itu satu, meskipun Kristen mengatakan cabangnya 3, Yahudi itu Tuhannya satu, mereka ya mengakui Tuhan satu, Tuhan Yahweh namanya. Allah, kita nyebutnya Allah, mereka nyebutnya Yahweh. Maka itu kalangan ahlul kitab. Jadi, nah pertanyaannya, ada enggak orang-orang kafir Mekah yang dihadapi Rasulullah di fase Mekah itu siapa? Orang kafir musyrikun. Tidak ada Nabi berdakwah kepada, sependek tahu kami, tidak ada di waktu di Mekah Nabi berinteraksi dan berdakwah langsung pada orang Kristen ahlul kitab kecuali sedikit. Seperti paman daripada Ibunda Khadijah, yaitu Waraqah bin Naufal, itu Nasrani tapi langsung masuk Islam. Atau beberapa utusan-utusan Yahudi yang mendatangi Rasulullah di Mekah, tapi sedikit kejadiannya terjadi di Mekah. Kapan interaksi ahlul kitab itu banyak? Terjadi di Madinah, fase setelah hijrah. Baik. Jadi pertanyaannya, abu-abu yang 4 tadi itu agamanya apa? Mereka kafir, iya. Agamanya apa? Musyrikun. Mereka menyembah berhala. Mereka bukan ahlul kitab.
orang ahlul kitab, justru orang ahlul kitab ini yang menjadi referensi mereka ketika menguji kenabian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya orang-orang kafir Quraisy itu cerdik juga mereka. Ketika Nabi Muhammad muncul dengan dakwahnya, mereka konsul kepada ahli kitab yang ada di Madinah, Yahudi Syam. Itulah asbab turun surat Al-Kahfi. Mereka rombongan kafir Quraisy nih kan musyrikun ya Bu ya. Mereka mendatangi ahlul kitab yang ada di Syam atau di Madinah ketika itu. Mereka bilang, Pak aja, apa gila kami ada orang yang ngaku nabi di Mekah mah. Baca menguji orang ini nabi palsu atau nabi asli. Kata orang Yahudi, kalian tanya aja 3 pertanyaan. Tanya soal Ashabul Kahfi, orang yang tidur 309 tahun. Tanya soal Zulkarnain, raja. Tanya soal ruh. Soalnya 1, 2, 3. Kalau dia tahu soal Zulkarnain dan Ashabul Kahfi, dia nabi. Kalau dia bilang nggak tahu tentang ruh, dia nabi. Kalau dia bisa jawab semuanya, tahu ruh juga, dia pembohong. Kalau dia tidak tahu semuanya, dia juga pembohong. Orang kafir ambil referensi kepada orang kafir lainnya, yaitu ahlul kitab, mendatangi Rasulullah SAW dan ditanya kepada Nabi 3 pertanyaan itu, semuanya dijawab oleh Nabi kecuali ruh. Turunlah surat Al-Kahfi. Jadi ada interaksi 2 orang jenis kafir ini, ada juga. Nah, tapi apakah setelah itu mereka beriman? Tidak juga. Jadi ilmu tidak hanya sebatas di pengetahuan, tapi hatinya yang bodoh dia tadi itu. Nah, baik. Pertanyaan lagi Pak Ibu? Kalau tidak ada kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.